Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada siang hari ini kita duduk di majelis taklim, tentunya di dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ibu-ibu sekalian bahwa yang namanya wanita adalah makhluk yang aneh. Kok aneh? Anehnya begini, Bu. Wanita itu gampang masuk neraka dan gampang masuk surga, Bu. Gampang masuk neraka karena Rasulullah mengabarkan bahwa di neraka itu kebanyakan penduduknya adalah wanita. Kata Rasulullah, "Ra'aitun nar fa idza aktsara ahlihan nisa." Aku melihat api neraka, ternyata kebanyakan penduduknya adalah wanita. Di lain pihak, wanita itu sebetulnya syarat masuk surganya gampang. Wanita itu syarat masuk surganya gampang banget. Apa itu? Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah dan dari hadis Abdurrahman bin Auf, diriwayatkan Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila wanita sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah ke surga dari pintu surga mana saja kamu mau. Lihat ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan wanita itu kalau mau masuk surga gampang. Apa itu? Yang pertama syaratnya menegakkan sholat 5 waktu. Dah. Yang kedua apa? Berpuasa Ramadan. Yang ketiga apa? Menjaga kemaluan. Yang keempat apa? Menaati suami. 4 saja. Enggak banyak-banyak, 4. Kalau wanita tersebut memenuhi 4 syarat ini, maka akan dikatakan kepada wanita tersebut, silahkan kamu masuk surga dari pintu surga mana saja kamu mau. Padahal kan ibu-ibu, pintu surga itu ada 8 pintu, Bu. Iya. Ternyata dari 8 pintu tersebut, si wanita tersebut silahkan masuk surga kemana saja, dari pintu mana saja terserah. Ya, hanya karena dia melakukan 4 perkara. Yang pertama apa? Sholat 5 waktu. Yang kedua apa? Berpuasa Ramadan. Yang ketiga apa? Menjaga kemaluan. Yang keempat apa? Menaati suami. Dah 4, nggak banyak-banyak. Subhanallah, ibu-ibu sekalian.
Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, siapa saja wanita yang ingin masuk surga, hendaklah ia memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama kata Rasulullah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila wanita sholat 5 waktu, walaupun gak sholat sunnah, apalagi banyak wanita karena kesibukan mengurus anak, iya, apalagi ibu-ibu anaknya banyak, terkadang untuk menjaga sholat sunnah itu sulit sekali. Sholat 5 waktu saja terkadang subhanallah ibu-ibu sekalian ya, karena anaknya banyak misalnya, atau anaknya rewel misalnya, atau anaknya sedang sakit misalnya, atau suaminya yang uring-uringan misalnya. Apa yang terjadi ibu-ibu, seorang istri itu banyak sekali penghalang-penghalangnya. Ya, penghalang untuk betul-betul menegakkan sholat 5 waktu. Jangankan sholat 5 waktu deh, jangankan sholat rawatib, sholat 5 waktunya saja terkadang kita lihat karena kesibukan wanita yang luar biasa. Ya, di rumah sibuk ya mengurus rumah, nyapu lah, masak lah, ya, belum lagi nyuci piring lah dan yang lain, belum lagi ngurusin anak lah, mending anaknya 1, 2, apalagi kalau sudah 5, ya, capek sekali, sehingga akhirnya untuk melaksanakan sholat yang betul-betul sholat dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh tumakninah, terkadang wanita itu cukup sulit menjaga itu. Lagi sholat enak-enak, anak nangis, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, wanita pun tidak fokus sholatnya. Kenapa? Karena hatinya ya mikirin anaknya yang nangis tersebut. Ya. Ketika si wanita tersebut, ibu-ibu sekalian sedang sholat, selalu saja ada gangguan-gangguan, ada godaan-godaan. Makanya Rasulullah SAW hanya memberikan 4 saja untuk wanita, enggak banyak-banyak. Karena pencipta alam semesta, pencipta wanita, maha tahu bahwa wanita memang bakalan sibuk untuk itu. Ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini ibu-ibu sekalian, di dalam Al-Quran diperintahkan kita untuk menegakkannya. Dan Allah telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada hamba-hambanya. Dan Allah menyebutkan bahwa sholat 5 waktu mempunyai fungsi yang sangat agung. Allah berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah ya dari perbuatan keji dan mungkar. Subhanallah ibu-ibu sekalian. Makanya ibu-ibu dulu Fatimah bintu Nabi Muhammad SAW minta kepada Rasulullah pembantu. Kenapa? Karena kesibukan Fatimah untuk melayani suaminya, untuk mengurus anak, untuk mengurus kudanya. Sampai-sampai ya Fatimah, ya beliaulah yang harus ngasih makan kuda suaminya. Beliau juga harus ngambil air jauh. Ya, beliau juga harus memberikan makan ke anak-anaknya. Maka akhirnya Fatimah radhiyallahu anha pun mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Fatimah minta pembantu ke Rasulullah. Ya. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab apa-apa. Sehingga di waktu malam Rasulullah pun datanglah ke rumah Fatimah, sementara Fatimah dan Ali bin Abi Thalib telah siap-siap untuk tidur. Maka Rasulullah SAW pun duduklah di antara Ali dan Fatimah seraya berkata, "Maukah aku ajarkan kepada kalian berdua yang lebih baik daripada pembantu? Yaitu ucapkan sebelum tidur subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu."
Maka rupanya Fatimah pun mengamalkan amalan tersebut, ibu-ibu sekalian. Iya. Apakah berarti punya pembantu itu tidak boleh? Boleh. Buktinya Rasulullah punya pembantu. Akan tetapi Rasulullah SAW sengaja tidak memberikan pembantu kepada Fatimah karena banyak alasan. Ya. Di antaranya supaya seorang istri itu maksimal ya di dalam berbakti kepada suami. Sebab yang namanya istri ketika nyuci piring dapat pahala enggak? Dapat. Ketika istri itu mencucikan baju anak, baju suami, dapat pahala tidak? Dapat. Ketika istri tersebut ya ngepel, nyapu, dapat pahala tidak? Dapat. Sehingga akhirnya full. Ya seorang istri bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau punya pembantu, apalagi pembantunya banyak, Bu ya. Ada pembantu 4. Yang satu khusus ngurusin anak, yang satu khusus di dapur, yang satu khusus di taman, yang satu lagi khusus untuk ngepel. Masya Allah, ibu-ibu sekalian, akhirnya tidak mendapatkan pahala yang banyak seorang istri tersebut. Nah, ibu-ibu sekalian, maksud saya berbicara seperti itu adalah itu menunjukkan bahwa memang wanita atau ibu rumah tangga itu memang betul-betul sangat sibuk sekali, bahkan lebih sibuk daripada suami terkadang. Ya. Maka Rasulullah SAW hanya memberikan 4 perkara ini. Yang pertama, apabila sholat 5 waktu. Dan tentunya ibu-ibu yang dimaksud dengan sholat 5 waktu di sini dia betul-betul menjaganya. Ya, menjaga kekhusyuannya, menjaga juga syarat-syaratnya, menjaga juga rukun-rukunnya. Ya, demikian pula menjaga kekhusyuannya. Maka apabila seorang wanita berhasil menjaga sholat 5 waktu itu dengan syarat-syaratnya tadi, dengan rukun-rukunnya, dengan hal-hal yang bisa menyempurnakannya, maka ini wanita luar biasa. Kemudian yang kedua, wasamat syahroha, dan berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah menyebutkan berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena wanita pasti mau tidak mau, ibu-ibu ya, terkena haid. Yang namanya terkena haid akibatnya apa? Akibatnya pasti bolong-bolong tuh puasa Ramadannya. Yang namanya buat mengganti atau mengqadha itu ternyata, Bu, lebih berat dibandingkan dengan puasa bersama-sama kaum muslimin. Makanya banyak ya wanita enggan untuk mengqadha. Banyak wanita yang malas untuk mengqadha. Maka dari itu Rasulullah SAW mengingatkan tentang pentingnya puasa Ramadan untuk wanita. Apalagi terkadang ibu ya, kalau ibu sedang menyusui, ibu sedang hamil, ya, keadaan seperti ini tentunya menyebabkan berat untuk ibu-ibu untuk menjaga betul-betul bulan puasa Ramadan. Namun tentunya syariat kita membawa ya keringanan buat para wanita. Ya, di mana wanita hamil kalau memang tidak kuat untuk puasa, silakan buka puasa. Ya, akan tetapi kalau dia bisa betul-betul menjaga puasa Ramadannya, luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan yang ketiga apa? Wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan di sini membayar zakat? Tidak juga mengatakan haji? Ya. Karena kan ibu-ibu, yang namanya wanita itu kan tidak wajib mencari nafkah. Yang wajib mencari nafkah siapa? Laki-laki. Makanya kan kebanyakan wanita itu ya hartanya ya dari suaminya kan begitu. Karena kebanyakan wanita tersebut tidak mencari nafkah, berarti dia pada asalnya ya uangnya mungkin tidak cukup untuk zakat, tidak untuk haji. Kewajiban untuk yang mengeluarkan zakat adalah suami. Kewajiban untuk menjadikan dia haji juga suami. Makanya Rasulullah hanya menyebutkan 2 saja. Apa itu? Salat 5 waktu dan puasa
Ramadan. Rasulullah tidak menyebutkan zakat, tidak pula menyebutkan haji. Kenapa? Karena keadaan istri memang ya seringnya tidak demikian. Beda kalau memang istri itu orang kaya raya, Ibu. Ya, mungkin suaminya modal dengkul, tapi istrinya Masya Allah kaya raya. Seperti yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya, bahwa Ibnu Mas'ud dia berkata kepada istrinya, "Hai istriku, kamu mau zakat?" "Iya," kata istrinya. "Aku sebagai suamimu lebih berhak untuk mendapatkan zakat." Ya, mendapatkan sedekah dari hartamu. Kenapa? Karena ya istrinya itu kaya, sedangkan Ibnu Mas'ud miskin sebagai suami. Akhirnya istrinya datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, Ibnu Mas'ud mengklaim katanya dia lebih berhak untuk diberikan sedekah daripada saya berikan kepada orang lain." Apa kata Rasulullah SAW? "Sedekah, betul sekali Ibnu Mas'ud. Ya, suamimu yang paling berhak untuk mendapatkan sedekahmu, ya, wahai Fatimah." Maka rupanya Fatimah pun memberikan nafkah atau sedekahnya kepada suaminya. Kenapa? Karena suaminya miskin, istrinya kaya. Berarti kalau memang ibu-ibu kaya, punya uang dan yang lainnya, tetap ya ada kewajiban membayar zakat, ada kewajiban untuk haji. Tapi karena kebanyakan wanita tidak demikian, maka Rasulullah SAW tidak menyebutkan zakat dan haji. Rasulullah hanya menyebutkan 2 perkara saja. Apabila sholat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan. Ya. Wa hafizat farjaha. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, apa syarat wanita untuk masuk surga? Yaitu menjaga kemaluannya. Ibu-ibu sekalian, seorang istri hendaklah dia menjaga kehormatannya ketika suaminya pergi. Ya. Jangan sampai dia kemudian berhubungan dengan laki-laki lain, Ibu. Menjaga kemaluan di sini bukan hanya zina, tapi juga zina yang berhubungan dengan zina hati, zina mata. Ya. Terkadang ibu-ibu, karena ibu-ibu sering main ya namanya Facebook, Ibu ya. Facebook lah, WhatsApp lah, media-media sosial lah. Mau tidak mau akhirnya ibu ya ngobrol dengan laki-laki. Ya, ibu-ibu pun kemudian berkenalan dengan laki-laki dalam keadaan suaminya tidak tahu, dalam keadaan suaminya lalai karena suami sibuk kerja. Suami cuma bisa membelikan ini gadget buat kamu. Akhirnya sama ibu digunakan buat main Facebook. Akhirnya apa? Kenalan sama laki-laki. Karena ibu melihat suaminya, aduh kok suami saya kurang, ngajinya kurang. Akhirnya ibu melihat di Facebook tuh kok banyak laki-laki yang lebih bagus dari suaminya. Nah, pada waktu itu akhirnya apa yang terjadi, Ibu? Ya, si wanita ini rupanya rasa cinta kepada suaminya berkurang. Akhirnya mengharapkan yang lebih baik dari itu. Ya. Dan itu sering kali ibu-ibu sekalian terlihat dan terjadi di tengah-tengah media-media sosial seperti itu. Makanya Rasulullah SAW di sini mengingatkan wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya kata Rasulullah SAW. Ya. Apalagi kalau ibu-ibu yang ngaji kemudian ustadznya ganteng, walah, ya. Setiap kali ngelihat ustadznya kelilipan, lupa sama suami. Maka ini pun juga bahaya, Ibu. Atau ibu ya ngelihat ikhwan ganteng, lebih ganteng dari suaminya. Atau macam-macam ibu godaan yang namanya godaan iblis, ya untuk menjadikan hati ibu berpaling dari suami, banyak sekali ibu-ibu sekalian. Apalagi di antara tujuan iblis menggoda manusia di antaranya apa? Di antaranya adalah bagaimana supaya suami istri itu berpecah belah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya ketika Allah menurunkan iblis, wada'a iblis arsyahu alal bahri. Iblis pun meletakkan singgasananya di atas laut, di arasnya.
Wa ba'atsa sarayah, lalu iblis pun kemudian mengirim pasukan-pasukannya. Dan adalah pasukan iblis yang paling dekat kepada iblis siapa? Yaitu yang paling besar godaannya kepada manusia. Salah seorang tentara iblis berkata, fa'altu kada wa kada. Aku berhasil melakukan ini dan begitu. Kata iblis, ma sona'ta syai'an. Kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu belum melakukan apa-apa. Yang satu lagi berkata, ya kata apa tentaranya, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina zaujatih. Aku tidak tinggalkan dia sampai aku berhasil menjadikan dia bercerai antara dia dengan istrinya. Kemudian iblis pun mendekatkan tentaranya ini sambil berkata, ni'ma anta, sebaik-baiknya pasukan itu kamu. Maka iblis, ibu-ibu sekalian, berusaha bagaimana caranya seorang suami ya berkurang cintanya kepada istri, atau istri berkurang cintanya kepada suami. Itu tahapan yang pertama biasanya, Ibu. Caranya banyak, entah itu dengan diperlihatkan laki-laki lain yang lebih ganteng, yang lebih dari suami, sehingga ibu pun kemudian jatuh hati kepadanya, sehingga ibu pun melihat kelebihan-kelebihannya, sementara ibu melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada suami. Ya. Sehingga akhirnya ibu berzina hatinya. Berzina hati ibu, ya. Walaupun hanya sebatas dengan zina hati, ibu-ibu sekalian, ini sudah luar biasa, menjadi pintu yang sangat besar, sehingga akhirnya ibu pun bisa jatuh kepada perbuatan yang lebih besar dari itu. Tapi seorang wanita ketika ia berusaha untuk menjaga dirinya, menjauhi segala macam hal-hal yang bisa menjerumuskan dia kepada apa? Ya, perbuatan zina. Maka Rasulullah mengatakan syarat yang ketiga seorang wanita agar bisa masuk surga, apa itu? Wa hafizat farjaha. Dia betul-betul menjaga kemaluannya. Iya. Yang keempat apa? Syarat untuk masuk surga kata Rasulullah SAW, wa ata'at ba'laha atau wa ata'at zaujaha, menaati suaminya. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Syarat yang keempat ini adalah menaati suami, ibu. Dan menaati suami itu, ibu-ibu, terkadang bukan perkara yang mudah. Menaati suami itu terkadang banyak godaannya, Bu. Ya. Terkadang karena suami memerintahkan hal-hal yang ibu berat melakukannya, sehingga akhirnya ibu pun tidak menaatinya. Ya. Contoh misalnya suami minta sama ibu dalam keadaan ibu sedang capek, sedang lelah, sementara suami pengen. Ya. Akhirnya seringkali ibu-ibu menolak permintaan suami. Akhirnya suami pun marah, kesal. Akibatnya apa yang terjadi? Malaikat pun melaknat ibu. Ini contohnya lagi, kalau misalnya suami minta kepada ibu melakukan perbuatan yang ibu merasa berat untuk melakukannya ibu. Maka ini ibu-ibu ya sebuah tantangan tentunya untuk seorang istri, ibu-ibu sekalian. Nah sekarang bagaimana dong Ustadz supaya saya sebagai seorang istri bisa menaati suami? Ibu-ibu sekalian, agar ibu-ibu bisa menaati suami baik dalam keadaan ridho maupun dalam keadaan tidak ridho, ada beberapa perkara yang hendaknya ibu lakukan. Apa itu? Yang pertama, yaitu pelihara keikhlasan, di mana ibu hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Di mana ibu ya ketika melakukan perintah-perintah suami tersebut, tujuannya tiada lain adalah mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika ibu diperintah sama suami, "Mah, tolong dong beliin ini ke sono." Ibu sedang malas, lagi capek lagi, disuruh sama suami beli ke Alfamart misalnya atau ke Indomaret misalnya. Iya. Tapi ibu ingat, ini kan pahalanya besar ya. Besar pahalanya untuk menaati suami ini adalah
nggak apa-apa capek dikit, yang penting pahalanya besar. Maka kalau ibu memang betul-betul ikhlas mengharapkan pahala Allah, saya yakin ibu yang capek, yang berat seperti itu akan mudah dan ringan. Iya. Ketika ibu lagi sebel sama suami, memang ibu ya, kalau ibu sedang cinta sama suami, mungkin ketika menaati suami itu mudah. Ketika ibu cinta sama suami bilang, "Mah, ya, tolong bikinin kopi dong." "Iya sayang." Wah, pakai sayang segala ibu. Tapi kalau ibu lagi marah sama suami, saking keselnya sama suami, mungkin kalau suami minta dibikinin kopi, apa jawaban ibu? Ya, menggerutu ibu. Bikin aja sana sendiri. Iya. Tapi kalau ibu mengingat, oh, yang namanya pahala itu semakin berat, semakin besar. Beda ibu menaati suami di saat ibu senang dan cinta, dan menaati suami di saat ibu kesal dan sebel. Ya. Ketika ibu menaati suami dalam keadaan ibu kesel, ibu nggak suka sama suami karena marah atau yang lainnya, itu jelas jauh lebih besar pahalanya dibandingkan ketika ibu menaati suami dalam keadaan ibu cinta dan senang kepadanya. Kenapa demikian? Karena ketika ibu menaati suami dalam keadaan ibu kesal, ada perjuangan untuk melawan hawa nafsu. Iya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. Ada orang berinfak 1 dirham tapi bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak 100.000 dirham. Lalu para sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, kaifa dzalika? Bagaimana bisa itu hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, bisa. Rajulun indahu malun katsir. Ada orang yang punya harta banyak melimpah ruah. Lalu ia ambil 100.000, lalu ia infakkan. Wa rajulun indahu dirhaman. Sementara yang satu lagi hartanya hanya 2 dirham. Lalu ia ambil 1 dirham, dia infakkan. Maka yang 1 dirham ini nilainya lebih besar pahalanya dibandingkan yang 100.000 dirham. Kenapa? Kalau ibu punya uang 3 miliar, ibu punya duit 3 miliar dikasih sama suami, kira-kira untuk berinfak 2 juta mudah nggak bu? Mudah. Kenapa? Karena ibu punya duit masih banyak. 3 miliar kan 3.000 juta. Berarti kalau ibu misalnya yang menginfakkan 2 juta atau 5 juta, ya paling berkurang tinggal berapa? Sedikit. Sementara uang ibu masih banyak, itu Masya Allah. Tapi kalau ibu hanya punya uang 200.000, ya, aduh ini duit tinggal 200.000 di kantong saya, ya. Untuk berinfak 100.000 berat nggak? Berat banget. Kenapa? Yang namanya seperti itu biasanya keadaannya, waduh gimana nih? Ya banyak pertimbangan, pelit membelit. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia pun berusaha untuk melawan hawa nafsunya. Dikeluarkan juga 100.000, udah nggak apa-apalah nih. Mudah-mudahan dapat pahala saya di sisi Allah. Ingat, ini selama tidak memberikan mudarat kepada suami dan anak. Ya. Maka pada waktu itu ibu nilainya yang 100.000 ini bisa mengalahkan yang 2 juta. Demikian pula sama. Ketika ibu menaati suami dalam keadaan ibu senang, ibu cinta, pahalanya tidak sama. Ketika ibu menaati suami dalam keadaan ibu kesal, sebel dan marah sama suami. Ya, kenapa? Karena ketika ibu sedang marah sama suami, sedang kesal sama suami, disitulah nilai perjuangan. Perjuangan untuk melawan hawa nafsu. Perjuangan untuk menahan kekesalan ibu. Akhirnya ibu tetap menaati suami. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Ya. Bagaimana itu bisa ibu lakukan? Karena ibu ingat pahala.
Oh iya ya, dalam keadaan saya kesal begini justru pahalanya lebih besar. Ya udah deh, ya gimana lagi suami saya menyuruh, ya biarlah kesal hati saya, asal saya dapat pahala. Itu bisa ibu lakukan kalau memang ibu betul-betul ikhlas mengharapkan wajah Allah. Kalau memang ibu betul-betul mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu ya, tips yang pertama agar ibu bisa menaati suami. Apa itu? Dipelihara keikhlasannya. Betul-betul mengharap keridhaan Rabb-Nya. Betul-betul dia mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibu, bagaimana caranya supaya ibu bisa menaati suami? Caranya jangan mengingat-ingat kekurangan suami, tapi ingatlah kelebihan-kelebihan suami. Kalau ibu melihat ada kekurangan pada suami, lumrah, dia manusia, bukan malaikat. Kalau ibu melihat ada kekurangan pada suami, segera ibu ingat bahwa suami banyak kelebihan-kelebihan yang lain yang ibu suka. Makanya kata Rasulullah SAW, la yakrahu mu'minun mu'minah fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang laki-laki membenci istrinya wanita yang mukminah. Kalau ia tidak menyukai salah satu akhlak dari istrinya, dia masih ridho dan suka kepada akhlak yang lainnya. Ibu-ibu, kalau ibu hanya terfokus memikirkan satu keburukan suami dan melupakan banyak kebaikan suami, saya yakin ibu akan menjadi kurang cintanya kepada suami. Akibatnya ibu pun menjadi malas-malesan untuk menaati suami. Dan inilah yang menjadi pintu terbesar ibu masuk ke dalam api neraka. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabda, ra'aitul nar, aku melihat api neraka, fa idza aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penduduknya siapa? Wanita. Yakfurna, mereka kafir. Kafir kepada Allah bukan. Yakfurnal ashir, kafir kepada suami, kata Rasulullah. Idza ahsana ahadukum ila ihdahun, salah seorang suami sudah banyak berbuat baik kepada istri, tsumma ra'at minka syai'an, kemudian istri melihat satu kekurangan atau sedikit kekurangan pada suami. Apa yang terjadi? Si istri pun berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku belum pernah melihat kamu berbuat baik sedikit pun juga. Gara-gara sedikit kekurangan suami, gara-gara sedikit kesalahan suami, hilang semua kebaikan suami. Gara-gara itulah wanita masuk ke dalam api neraka. Maka kalau ibu ingin bisa menaati suami dan masuk surga, hindari sifat seperti itu. Ketika ibu melihat suami berbuat salah kepada ibu, jangan mengingat-ingat kesalahannya, apalagi yang sudah berlalu. Ya banyak istri ibu paling suka ngingetin kesalahan suami di masa lalu. Kamu kan dulu pernah begini, kamu kan begini. Padahal suaminya sudah tidak melakukan perbuatan itu. Tapi subhanallah, kesalahan suami seakan-akan tidak pernah dilupakan sama istri. Makanya di antara talbis iblis ibu, godaan iblis terhadap istri adalah dengan mengingatkan kepada ibu kesalahan suami. Ini bahaya loh, Bu. Maka kalau ibu sudah mengingat kesalahan suami dan kemudian ibu pikirkan aja, aduh suami saya kok begini, yang ada ibu akan sebel sama suami. Ibu akan berkurang cinta ibu kepada suami. Akhirnya ibu pun akan melirik laki-laki lain yang lebih daripada suami ibu. Ya, akhirnya apa? Jatuh kepada zina hati. Ya, akhirnya apa? Suami pun sudah tidak peduli lagi. Fala ilaha illallah. Hati-hati ibu. Ya. Jadi kalau ibu melihat kesalahan suami, adalah lumrah saja dia seorang manusia. Ya, tidak akan selamanya yang namanya suami berbuat baik, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Ya.
Jangan sampai satu kesalahan itu ibu ingat-ingat terus, jangan Bu. Udahlah, dia manusia, dia suami saya. Allah berikan suami saya kepada saya, itu yang terbaik buat saya. Adapun kesalahan dia, itu dosa dia, saya maafkan saja. Tapi dia masih punya sifat-sifat lain yang saya suka. Dia orangnya Masya Allah, Masya Allah. Coba ibu ingat-ingat ya, apa kebaikan-kebaikan suami yang banyak kepada ibu. Dia sebetulnya sayang sama saya, Masya Allah. Dia selalu memberikan kebutuhan sama saya. Dia selalu memaafkan kesalahan saya. Masya Allah, dia selalu memperhatikan orang tua saya. Ya. Nah, coba ibu-ibu sekalian, kalau ibu ya memfokuskan satu kesalahan atau beberapa kesalahan dan menghilangkan banyak kebaikan, maka ini pintu setan. Tapi ketika ibu lawan dengan cara ya melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada suami, maka insya Allah ibu pun akan mudah untuk mengalahkan kekesalan ibu kepada suami. Ya. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu sekalian, bagaimana supaya ibu bisa menaati suami? Peliharalah cinta ibu kepada suami. Memelihara cinta kepada suami itu penting sekali, ibu. Iya. Bagaimana caranya memelihara cinta ibu kepada suami? Lakukanlah. Ya. Berbagai macam cara supaya ibu tetap bisa memelihara cinta ke ibu kepada suami. Ya, seperti ibu dandan yang menor di depan dia. Soalnya ibu-ibu di luar sana tuh Bu banyak saingan loh Bu. Iya. Itu di jalan-jalan perempuan you can see. Menor-menor di jalan, suami mungkin matanya jalatan. Iya. Puyeng. Sampai rumahnya istrinya, ya. Nggak kayak di jalan tadi ya, bagusan yang di jalan, Tapi kalau ibu juga ya berusaha untuk dandan yang menor, menjaga cinta suami. Insya Allah ibu-ibu sekalian, hal seperti itu akan menyebabkan suami pun senang kepada ibu, dan itu pun akan menyebabkan ibu pun terpelihara cinta ibu. Apalagi yang bisa menyebabkan bisa terpelihara cinta ibu kepada suami, yaitu memuaskan syahwat kepada suami. Problematikanya, Ustadz, saya ini setiap berhubungan dengan suami nggak pernah puas, gimana ya? Suami saya egois, ya maunya enak sendiri. Nah ini memang butuh kepada ya solusi-solusi tentunya ibu. Ya, coba suaminya dibawa ke orang atau diajarin sama ibu, atau bagaimana caranya lah, ini supaya ibu bisa memuaskan syahwat ibu terhadap suami. Sebab terkadang banyak sekali ini permasalahan yang menjadi akhirnya seperti api dalam sekam. Lama-lama akhirnya istrinya malah ya karena seksualnya tidak terpenuhi, akibatnya berkurang rasa cinta kepada suami. Itu bisa terjadi ibu-ibu sekalian. Ya. Makanya ibu-ibu pun masaknya kalau gitu jangan kangkung terus, Bu. Ya. Tiap hari dimasakin kangkung, bayam. Akhirnya suaminya ya lemah syahwat tuh Bu gara-gara itu. Ibu-ibu sekalian, kemudian ibu-ibu bagaimana caranya supaya ibu bisa menaati suami? Yaitu ibu berhati-hati ibu dari teman-teman yang buruk. Bisa saja teman-teman yang buruk itu menggembos-gembosin ibu. Akhirnya ibu jadi benci sama suami. Terkadang ada ya seorang wanita teman ibu yang menyebutkan kesalahan-kesalahan suami ibu. Sehingga akhirnya menjadikan ibu jadi suudzon sama suami. Nah yang seperti ini bahaya ibu. Kalau ibu punya teman, di mana teman ibu menyebabkan ibu suka suudzon sama suami, jauhi itu teman. Itu teman yang berbahaya, itu hakikatnya temannya setan gitu. Iya, ada apa sih kok dia itu membuat saya jadi suudzon sama suami?
Ya mungkin si wanita ini cerita misalnya, kemarin saya lihat suami kamu kok jalan berduaan sama perempuan ya. Nah lu, padahal setan misalnya. Bisa saja terjadi. Hati-hati. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, ya, kalau ibu punya teman yang seperti itu yang menyebabkan ibu timbul suudzon kepada suami, maka jauhi teman seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat ibu-ibu sekalian, bagaimana supaya ibu bisa selalu menaati suami? Yaitu peliharalah rasa percaya ibu kepada suami, sehingga ibu pun selalu berhusnudzon kepada suami dan tidak dikuasai oleh suudzon kepada suami. Ya, bilang kepada suami, Mas, kalau bisa janganlah memperlihatkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat saya ini nggak percaya sama kamu, Mas. Kadang kan suaminya tiba-tiba kok SMS-nya sembunyi-sembunyi, ada apa itu? Ya, kalau istrinya datang tiba-tiba HP-nya disembunyiin, ya. Kenapa itu? Biasanya biasa-biasa aja. Sekarang kok kalau SMS-an sembunyi-sembunyi ya. Akhirnya ibu jadi suudzon. Ada apa ini? Jangan-jangan dia lagi berhubungan sama cowok cewek lain. Kalau ibu suudzon dalam keadaan seperti itu, akhirnya ibu panas tuh, Bu. Kalau sudah seperti itu biasanya setan masuk. Maka dari itulah ibu terus terang aja sama suami. Ya. Tolong jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat kita ini saling suudzon. Ibu juga harus memelihara kepercayaan suami kepada ibu, dan suami pun harus mempelajari menjaga kepercayaan istri kepada suami. Ya. Jangan melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan si suami itu si istri menjadi suudzon kepada suami. Udah, Mas, ya, nggak usah sembunyi-sembunyi, Mas. Kalau mau kawin lagi sono. Waduh. Iya. Mana ada ibu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, maka yang seperti ini sangat penting ibu, supaya ibu bisa menaati suami. Sebab kalau hati ibu selalu husnudzon kepada suami, ibu percaya sama suami, maka pada waktu itu cinta ibu pun akan terpelihara kepada suami. Sehingga pada waktu itu pun ibu pun akan merasa tenang, sehingga untuk menaati suami pun mudah. Tapi ketika suudzon itu menghantui pikiran ibu, ya, sehingga akhirnya ibu pun selalu mencurigai dia. Akibatnya apa? Mata ibu akan menjadi melotot sama dia. Ibu jadi tidak suka sama dia. Ibu akan membangkang kepada dia dan yang lainnya. Hati-hati ibu. Masalah suudzon kepada suami ini banyak sekali dalam kehidupan rumah tangga, menyebabkan si istri akhirnya tidak taat kepada suami. Sallallahu salamata wal afiyah. Kemudian ibu-ibu sekalian, bagaimana supaya ibu bisa menaati suami? Yang kelima, ya, agar ibu bisa menaati suami ibu dan tidak memaksiati suami ibu, yaitu bertemanlah dengan teman-teman yang salihah, yang memang mereka adalah wanita-wanita yang menaati suami-suami mereka. Bertemanlah dengan teman-teman yang bisa membantu ibu menaati suami. Ya, kalau ibu punya teman dan ternyata teman ibu tersebut memang wanita yang suka membangkang kepada suami, pasti teman ibu akan ngajarin ibu yang enggak. Ya. Pasti yang namanya sesama wanita kan suka curhat. Aduh, suami saya kok gini ya, gini. Ya kebetulan temannya juga sikap sama suaminya, ya kalau saya mah keras aja sama suami, ya bodoh amat sama suami. Akhirnya ibu mencontoh dia. Wah, ini bahaya, Bu. Kalau bisa ibu carilah teman-teman yang salihah. Carilah teman-teman yang menaati suami. Carilah teman-teman yang bisa mengingatkan kesalahan ibu. Carilah teman-teman yang berusaha untuk ibu ya istiqomah dalam menaati suami. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang itu di atas agama temannya. "Falyanzur ahadukum ila man yukhalil." Hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman.
Ya, gara-gara teman ibu masuk neraka, rugi ibu. Makanya kan di antara penyesalan penduduk api neraka apa? Allah mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Ya. Berkata penduduk api neraka, aduh, andaikan aku tidak mengambil si fulan sebagai teman dekat saya. Sungguh dia telah menyesatkan aku setelah datangnya petunjuk kepadaku. Itu kan, gara-gara teman ibu, akhirnya ibu maksiat sama suami, masuk neraka, Bu. Ya. Makanya hati-hati kalau punya teman itu yang bisa membantu ibu menaati suami, Bu. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, ya. Ini yang kelima, kiat bagaimana supaya ibu bisa menaati siapa? Suami ibu. Kiat yang keenam ibu, ya, supaya ibu bisa menaati suami ibu, bacalah kisah-kisah para wanita-wanita terdahulu yang luar biasa. Baca kisah para sahabiat, baca kisah para tabi'iyat, baca kisah para wanita-wanita yang luar biasa kepada suaminya. Seperti Ummu Darda, bagaimana Ummu Darda kepada suami yang luar biasa. Ya. Sehingga ketika ibu membaca kisah-kisah tersebut, akan bangkitlah semangat ibu untuk menaati suami. Di saat itulah ibu ingin mencontoh dan mempunyai suri tauladan yang baik. Tapi kalau ibu membacanya tentang kisah-kisah yang suami berbakti sama istrinya, wah susah, Bu. Tuh kan, ya ini aja berbakti sama istrinya. Ya, kamu Mas harus berbakti sama saya ya. Waduh. Ya akhirnya karena salah baca yang terjadi kebalikan. Maka hati-hati ibu, ya. Coba cari suri tauladan kita yang baik. Mereka para sahabiat, ya coba bagaimana kehidupan mereka terhadap suami mereka. Kemudian yang selanjutnya ibu, yang ketujuh, supaya ibu bisa menaati suami bagaimana caranya? Membaca tentang keutamaan-keutamaan besar menaati suami. Dan bahwasanya menaati suami itu pahalanya besar. Coba baca oleh ibu, keutamaannya apa sih menaati suami saya itu? Oh ternyata keutamaannya memasukkan ke surga. Oh ternyata keutamaannya Masya Allah. Ternyata hak suami itu besar buat saya sebagai seorang istri. Ya, ternyata suami saya itu surga atau neraka saya. Saya ingin menjadikan suami saya sebagai surga saya, gak mau saya jadikan neraka saya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda kepada seorang wanita, "Adzatu zaujin anti?" Kamu punya suami? Punya, kata dia. "Kaifa anti min?" Bagaimana sikap kamu kepada suamimu? Kata dia, "La alu judan illa ma ajiztu ya Rasulullah." Aku berusaha terus untuk berbakti kepada suamiku kecuali yang aku tidak mampu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Unzuri aina anti min, fa innama huwa jannatuki aw naruki." Lihatlah bagaimana kamu di mata suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Nah, ibu, ya, ketika ibu membaca keutamaan-keutamaan besar, Masya Allah, ternyata besar sekali pahala menaati suami itu. Maka insya Allah ibu bisa menaati suami dengan senang hati. Iya. Nah ini ibu 7 kiat supaya ibu bisa menaati apa? Suami. Namun ingat ibu, menaati suami di dalam Islam itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang tidak menyelisihi Al-Quran dan hadis. Tapi kalau suami memerintahkan kepada maksiat, ibu tidak boleh menaati suami. Walaupun suami marah, ya. Kalau suami berkata kepada ibu, "Mah, ya, dandan apa yang cantik dikit, ya, pakai gincu gitu, gincu, pakai bedak, kan saya nggak malu bawanya." Ya, terkadang kan ada suami yang seperti itu, dayus, Bu, yang dia itu merasa senang kalau istrinya itu kecantikannya dinikmati oleh banyak laki-laki. Jadi kalau dibawa ke mall, istrinya suruh ke dandan. Bilang ke suami, "Mas, bukan apa-apa ya Mas ya. Menaati kamu itu memang sebuah kewajiban buat saya Mas.
Tapi masalahnya dalam Al-Quran Allah melarang, Mas. Allah berfirman, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah para wanita tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah pertama. Saya jadi bingung, saya menaati Mas atau menaati Allah ya? Terkadang suami bilang begini, tenang, pokoknya saya tanggung deh dosanya sama saya. Sombong nih suami. Aduh mas, menanggung dosa sendiri aja nggak bisa, mau nanggung dosa orang lain. Iya. Yang jelas saya tidak mau mas, wajah saya ini dinikmati oleh banyak laki-laki mas. Saya mau hanya kamu saja yang menikmati saya. Iya. Masya Allah ibu, maka dari itulah sabar. Ketika suami minta kepada ibu melakukan perbuatan yang tidak sesuai syariat, jangan taati, tapi ucapkanlah kata-kata yang membuat hati senang. Iya. Bilang kepada suami, mas, Masya Allah, perintahmu memang bagus, perintahmu memang wajib aku laksanakan, tapi Allah dan Rasulnya lebih aku taati ya. Iya. Nah itu ibu-ibu sekalian. Makanya Rasulullah SAW sabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk dalam rangka dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ibu-ibu sekalian, kalau ibu melakukan 4 perkara, ibu masuk surga. Kata Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa Ramadan, ya. Kemudian wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan menaati suaminya. Qila laha, akan dikatakan kepada si istri ini, udkhulil jannah, silahkan kamu masuk surga dari pintu surga mana saja yang kamu mau. Masya Allah, ibu-ibu sekalian, semoga ibu-ibu yang ada di sini termasuk para penghuni surga, yang menjadi bidadari-bidadari surga, yang berusaha untuk merealisasikan 4 perkara dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita buka tanya jawab. Silahkan ibu-ibu yang mau bertanya. Bagaimana dengan suami yang selalu kasar bila bicara, sering menyakiti hati, tak berperasaan? Apakah suami seperti ini harus tetap ditaati? Harus. Masalah kasarnya dia, dosa dia. Jangan sampai kasarnya dia, perbuatan dia, ibu balas dengan cara ibu berbuat maksiat kepada suami. Siapa saja yang berbuat maksiat kepada Allah terhadap ibu, kalau suami bermaksiat kepada Allah terhadap ibu, jangan ibu balas dengan cara berbuat maksiat kepada suami, karena itu menjadi neraka buat ibu. Jadi gimana dong? Saya kan gak suka Ustaz. Ya, tahanlah perasaan, sabarlah, insya Allah di balik kesabaran akan ada jalan keluar. Karena Allah Ta'ala berfirman, isbiru wasabiru, sabarlah dan usahakan terus untuk bersabar. Ya, dan Rasulullah SAW juga bersabda, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seseorang itu diberikan dengan pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Sampai kapan Ustaz saya bersabar? Sampai mati. Loh kok bisa begitu? Iya, yang namanya kesabaran itu memang harus sampai mati, Bu. Ini dia Rasulullah SAW bersabda, inna satakunu athara, nanti akan muncul manusia-manusia yang lebih mementingkan dirinya daripada orang lain. Kemudian apa kata para sahabat? Apa yang kami lakukan Rasulullah? Kata Rasulullah, fasbiru, sabarlah. Sampai kapan? Hatta talqauni al haud, sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Iya. Aduh Ustaz, susah amat. Sampai meninggal begitu, Bu. Memangnya kalau ibu bersabar Allah tidak akan menolong ibu? Kalau begitu mana akidah ibu dengan firman Allah, innallaha ma'as sabirin? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang yang sabar, Ibu. Dan kebersamaan Allah itu dengan pertolongannya, dengan taufiknya, dengan inayahnya. Harus sabar memang hidup ini, Bu. Cobaan manusia itu beda-beda. Yang satu dicoba
dengan suaminya, yang satu dicoba dengan anaknya, ya, yang satu dicoba dengan mata pencahariannya, yang satu dicoba dengan berbagai macam cobaan ujian berbeda-beda. Saya seorang janda yang ditinggal meninggal oleh suami. Bagaimana saya masuk surga sementara suami nggak ada untuk berbakti? Bu, ya. Kalau memang keadaannya seperti itu, berarti yang 4 tadi jadi 3. Apabila seorang wanita itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan menjaga kemaluan, udah jadi 3, kan lumayan, jadi tambah ringan. Ya. Bagaimana kita bisa melupakan kesalahan suami, Ustadz? Sementara suami tidak merubah suatu keadilan yang diberikan kepada istrinya. Oh, ini istri keberapa ya? Iya. Bilang ke suami, Mas kan nikahin saya. Apa Mas tidak takut kalau datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring, Mas? Karena Mas tidak berbuat adil kepada istri-istri Mas. Iya. Maka ibu coba ingatkan, kalau ternyata suami belum bisa berbuat adil juga karena takut sama istri pertama, maka ibu sabarlah. Sabar mulu Ustaz mah. Dari tadi sabar. Nah, inilah ibu, terkadang kita melecehkan kata-kata sabar. Kita sering kali meremehkan kata sabar. Padahal dalam Al-Quran dan hadis sabar itu sesuatu yang besar. Sampai-sampai Allah mengatakan, ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu diberikan pahala tanpa batasan. Saking besarnya pahala sabar. Kita terkadang ketika ustadz memberikan solusi sabar, seakan-akan itu bukan solusi. Padahal itu solusi yang terbaik. Kenapa? Karena Allah akan memberikan kepada dia berbagai macam pahala, pertolongan, inayah, taufik, insya Allah. Sambil ibu sabar, sambil ibu nasihatin suami. Tapi ibu jangan marah-marah sama suami. Bilang ke suami, ya, kamu kan berani kawin lagi, berarti harus berani nanggung resiko, Mas. Banyak laki-laki, Bu, maaf aja, Bu. Ya kawinnya apa? Sembunyi-sembunyi, Bu. Yang namanya sembunyi-sembunyi kan kayak kucing, ya. Akhirnya nggak berani, dan dia tidak siap menerima resiko kalau istri pertamanya tahu. Ketika istri pertamanya tahu, kiamat sudah. Disitulah akhirnya dia tidak bisa bersikap adil kepada istri yang kedua. Makanya coba ibu lihat di zaman Rasulullah ketika nikah lagi sembunyi-sembunyi nggak? Enggak. Para sahabat ketika nikah lagi sembunyi-sembunyi enggak? Enggak. Enggak ada mereka yang sembunyi-sembunyi, Ibu. Ya, gentle. Ya, kalau memang mau nikah lagi dan siap, dia harus adil. Dia harus siap dia mengatur istri-istrinya. Begitu seharusnya. Adapun hanya sebatas beraninya diam-diam, takut ketahuan istri pertama, saya katakan ini tidak sesuai dengan sifat Rasulullah dan para sahabat. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang harus dilakukan oleh seorang istri di mana suami disenangi oleh seorang wanita? Nah, yang suka kirim pesan walaupun hanya kata salam, Masya Allah, sapa, curhat, dan minta pendapat atau nasihat. Suami pun membalasnya dan menasihatinya. Itu terjadi berulang. Si suami komentar, ia minta solusi dan nasihat sajakah, tapi hati saya tidak tenang dan kadang cemburu. Sampai saat ini ngasih saja walaupun sekali-kali. Tolong solusinya. Bilang ke suami, Mas, setan itu lebih pintar dari kita loh, Mas.
Pertama sih niatnya pengen ngasih komentar. Tapi saya yakin tuh Mas, yang namanya hati laki-laki yang normal pasti empot-empotan. Ya. Apalagi kalau yang SMS sama suami tersebut cantik. Ya. Saya yakin suami ini ketika berkata kepada istrinya, enggak kok, cuma buat nasihatin aja. Gombal. Ya. Kenapa? Seorang laki-laki yang normal, ini maaf ya Bu ya, saya katakan sebagai perasaan saya sebagai seorang laki-laki loh Bu. Iya. Siapapun laki-laki kalau mendapatkan SMS dari wanita, baik itu minta solusi ataupun yang lain, ya kalau memang ternyata itu si perempuan tadi itu adalah cantik, pasti ada perasaan. Perasaannya macam-macam lah, mau terbang lah, mau apalah dan yang lainnya. Iya. Maka dari itu Ibu, iya. Makanya saya sebagai seorang ustadz, apalagi Ibu ya, pasti yang namanya istri ya pasti cemburu dong. Iya. Dan ternyata tugas saya sebagai seorang ustadz tersebut, ia mengharuskan ada ibu-ibu telepon. Ya, saya harus menjawab berbagai macam curhatan dia. Ya, terkadang serba salah nih kalau ya istri suka cemburu, ngapain sih telepon sama perempuan? Aduh, ngapain ya? Ya. Maka dari itu Ibu ya, saya nasihatkan kepada ibu agar warning sama suami. Bilang ke suami, Mas, hati-hati Mas, setan tuh pintar loh Mas. Walaupun sifatnya hanya ingin menasihati dan yang lainnya, tapi kalau itu sudah keseringan, ya, kalau sekali-kali aja sih nggak masalah kan. Ini keseringan tiap hari lah, ya, pasti mau tidak mau akan ada perasaan. Kalau itu sudah sering, hati-hati Ibu. Maka dari itulah, ya, ketika Ibu terjadi hal seperti itu, segera warning sama suami. Bilang kepadanya, Mas, saya hanya ingin menyelamatkan ya diri dan suami saya dari api neraka. Kalau memang Mas ya betul-betul ingin menasihati dia, nasihatilah dia, jangan sampai tiap hari begitu. Ya. Ini kan akan bisa menjerumuskan, Mas. Tapi terkadang Bu, suami kalau dinasihatin seperti itu sama istri suka marah Bu, kesel. Kamu kok cemburu terus sih sama saya? Bilang kepada dia, bukan saya cemburu Mas, saya cuma mengingatkan bahwa tipu daya iblis itu pintar. Ya, udah kamu percaya aja sama saya nggak percaya. Dan tidak boleh seseorang merasa percaya diri bahwa dirinya akan selamat dari fitnah, nggak boleh. Tidak boleh seorang laki-laki berkata, yakin saja saya nggak akan terfitnah. Bohong. Dari mana dia yakin dan bisa meyakinkan dirinya bahwa dirinya akan selamat dari fitnah? Sementara Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya untuk laki-laki dari wanita. Ustadz, suami saya mewajibkan saya pakai cadar sedangkan saya belum ingin pakai cadar. Aduh Ibu, suami udah ngedukung pakai cadar, tunggu apa lagi? Banyak justru yang pengen pakai cadar tapi suaminya gak ngizinin. Ibu malah kebalik, suami udah ngedukung supaya pakai cadar, ibu malah gak mau pakai cadar. Ya. Maka dari itu Ibu, bersyukurlah punya suami yang cemburu sama Ibu. Suami tidak ingin wajah Ibu dinikmati oleh laki-laki lain. Suami ingin Ibu melaksanakan sunnah Rasul. Ya. Jadi gimana Ustadz? Apakah menjadi wajib atas saya? Ya, menjadi wajib atas Ibu, karena itu sudah jadi perintah suami. Wajib untuk Ibu melakukannya Ibu.
Bersyukurlah ibu punya suami yang bisa mendukung ibu pakai cadar. Banyak suami-suami boro-boro pakai cadar, buat pakai jilbab yang masya Allah yang syar'i saja nggak setuju tuh suaminya tuh. Ya, ini dikasih suami yang betul-betul mendukung ibu pakai cadar, ini malah ibu nggak mau, kan aneh. Ya. Suami saya Facebookan sama cewek, sering chattingan. Kalau saya ditegur dia marah, saya dipukulin. Katanya laki-laki boleh punya istri 3 sampai 4. Saya bilang boleh, tapi keadaan kami lagi dililit hutang. Suami saya sering ngaji, bagaimana caranya saya menasihati suami? Bilang, "Mas, tahu diri dong." Ya. Pertama, perbuatan kamu Facebookan sama cewek, chattingan, saya mau tanya sama kamu, itu dosa apa enggak? Kalau kamu enggak percaya, tanyakan ke Ustadz Badru, tanyakan ke Ustadz Firanda, tanyakan ke Ustadz Erwandi. Ya. Itu hukumnya apa? Ya. Kalau cuma sebatas chatting-chattingan, senang-senangan begitu. Yang kedua, kamu pukulin saya, dolim mas, dan saya akan tagih kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang ketiga, betul suami yang namanya laki-laki boleh punya istri 2, 3, 4, tapi bukan chattingan. Iya. Yang ketiga, harus siap adil mas. Nah sekarang kita dililit utang, gimana? Ya udah, saya mau cari janda kaya, malu. Iya. Nah ibu, coba ibu nasihatin baik-baik sama suami. Ya, ingatkan supaya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menaati suami. Saya baru mengenal sunnah dan mengikuti sunnah, tapi keluarga saya sangat melarang saya untuk memakai pakaian syar'i, itu berjubah. Jadi saya setiap berkunjung ke rumah orang tua saya kembali memakai pakaian tidak syar'i alias gaul. Apakah saya termasuk golongan yang munafik? Mungkin butuh dikuatkan saja dulu akidahnya untuk siap menghadapi berbagai macam ujian. Iya. Karena ibu, pakaian yang gaul itu jelas tidak sesuai dengan syariat. Jangan sampai kita menaati orang tua akhirnya Allah murka. Jangan. Gak apa-apa sebetulnya sih bu, kalau kita berusaha untuk sabar sebentar. Ketika kita pakai jubah ya yang syar'i, mungkin pertama, kedua, ketiga marah-marah dulu. Tapi insya Allah untuk selanjutnya tidak demikian. Kalau ibu apalagi sudah punya suami mendukung ibu, alhamdulillah. Ya untuk memakai pakaian yang jilbabnya syar'i seperti itu. Tapi memang ibu harus menempa dulu akidah, keyakinan kita untuk siap menghadapi berbagai macam resiko seperti itu. Coba kita ingat bagaimana perjuangan para sahabat terdahulu yang mereka itu masya Allah berhijrah meninggalkan harta mereka, ya, yang mereka itu masya Allah mengharapkan keridhaan Allah semata. Bahkan mereka itu sampai diusir dari keluarga-keluarga mereka. Nah itu tentu ibu ya kita jadikan mereka sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan kita. Allahu a'lam. Bagaimana bila justru suami yang berharap istrinya jadi malaikat, tidak boleh punya kekurangan atau kesalahan? Suami justru yang banyak menuntut kesempurnaan. Bilang ke suami, "Mas, saya akan semaksimal mungkin untuk sempurna di depan Mas. Semaksimal mungkin saya. Tapi saya manusia punya keterbatasan Mas. Kalau ada kekurangan tolonglah dimaklumi Mas." Dahulu para sahabat, istri-istri Nabi SAW saja, coba kehidupannya bagaimana mas? Apakah istri-istri Nabi SAW tidak pernah berbuat salah kepada Nabi? Tanyakan kepada suami, sebutkan satu istri Nabi SAW yang tidak pernah berbuat salah kepada Nabi SAW. Bukankah Nabi SAW pernah meninggalkan istri-istrinya selama 29 hari? Nabi SAW pernah meninggalkan istri-istrinya selama 29 hari, bayangkan. Ya, sampai-sampai para sahabat mengira bahwa Rasulullah menceraikan istri-istrinya. Kalau itu istri-istri Nabi, apalagi saya bukan istri Nabi.
Istri Nabi SAW keimanannya luar biasa. Sementara saya, tolonglah, ya. Saya pun tidak minta Mas untuk sempurna di mata saya. Saya yakin Mas pun seorang laki-laki yang ya tidak sempurna. Kita bukan manusia yang sempurna, Mas. Ya. Kalau saya memang salah, tolong diingatkan. Tapi tolonglah ingatkan dengan cara yang baik, lemah lembut. Saya manusia biasa, Mas, yang punya perasaan. Iya. Ya. Nah, seperti itu Ibu, sampaikan kepada suami. Ustaz, saya dikasih uang bulanan untuk belanja hari-hari, tapi saya juga ingin berinfak dari uang bulanan itu. Bagaimana supaya saya bisa amanah dengan uang bulanan itu, dan bagaimana jika suami tidak menyetujui kalau saya berinfak dari uang bulanan itu? Ibu harusnya ngomong dari awal kepada suami, Mas, ini uang bulanan ini alhamdulillah ada kelebihan, Mas, boleh nggak kita infakkan? Kan berinfak itu memberkahi harta, Mas. Bawakan hadis-hadisnya. Di antaranya hadis setiap harinya ada 2 malaikat yang turun. Yang satu berkata, ya Allah berikan ganti buat orang yang berinfak. Yang satu lagi berkata, ya Allah binasakan orang yang pelit. Gimana, Mas? Kalau si Masnya atau suaminya setuju, ya alhamdulillah. Maka ibu berusaha ya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Suami saya sangat-sangat super pemarah. Masya Allah, ini super pemarah nih. Ada Superman, ada Batman, ini super marah. Dan sering menghina saya. Saya sudah bersabar dan sering saya cuekin, namun lama-lama saya suka melawan suami. Saya sudah 2 kali menggugat cerai suami ke pengadilan agama dan saya cancel. Sampai saat ini masih tidak ikhlas melayani suami dan saya takut kufur nikmat. Makanya saya ingin mengajukan gugat cerai lagi. Mohon nasihat Ustadz. Kalau memang ibu itu super pemarah dalam artian temperamenan, kerjaannya marah-marah, ya. Dan ibu sudah tidak bisa sabar dengan seperti itu, ya nggak masalah ibu minta cerai. Tapi kalau ibu masih bisa bersabar untuk bisa memperbaiki dengan cara si suami ini diajak ngaji, duduk bersama di pengajian, ya. Karena terkadang ibu marah itu akibat daripada hati, jantung yang tidak tenang. Tapi ketika ditenangkan dengan ayat-ayat Allah, mudah-mudahan bisa berubah. Ada orang ya, Masya Allah, saya lihat tadinya sebelum ngaji pemarah, temperamenan, suka marah-marah. Tapi setelah ngaji, alhamdulillah 180 derajat berubah. Menjadi orang yang adem, Masya Allah. Nah ini ibu ya. Yang kedua, coba ibu obati dari sisi makanan. Tanya ke Abu Muhammad, makanan ya masakan buat suami supaya nggak marah-marah apa ya? Iya bu, ada tuh kayak kangkung, bayam, itu bikin tenang tuh bu. Iya, kasih aja ya. Habis ibu tiap hari kasihnya daging kambing, ya tambah marah lah. Apakah para suami pun disarankan untuk berhias untuk istrinya, diantaranya bersih dan wangi di depan istrinya? Iya betul. Bukankah Rasulullah SAW sebelum masuk ke rumah beliau bersiwak dulu? Kenapa bersiwak dulu sebelum masuk ke rumah ketemu istrinya untuk menghilangkan sesuatu yang membuat istrinya tidak suka? Iya. Maka suami pun jangan semena-mena. Suami pun juga berusaha bagaimana dia wangi depan istrinya. Ya giginya pun mulutnya nggak bau. Supaya apa? Supaya hal seperti itu bisa menjaga kelanggengan cinta kasih ya antara dua sejoli. Kalau seorang istri tinggalin suami dah lama 4 bulan nggak dikasih nafkah lahir batin dan termasuk talak belum? Sudah termasuk talak apa belum Ustadz? Itu dikembalikan kepada qadhi. Gimana qadhi? Kalau qadhi menyatakan itu sudah, ya udah, ya itu bagusnya ditanyakan langsung ke qadhi, ke mahkamah.
Ustaz, kalau istri sedekah, suami mendapatkan pahala. Apakah kalau suami sedekah, istri mendapat pahala? Nggak tahu. Suami ana mulai melirik dengan wanita lain. Nah lu, apa yang harus ana lakukan Ustaz? Karena ana bukan wanita yang cantik. Kalau ibu memang betul-betul luar biasa, ya, keimanan ibu bisa berkata kepada suami, Mas, kalau memang Mas suka sama dia, saya akan hubungi dia supaya jadi istri Mas yang kedua. Gimana? Oke? Ya. Maka kalau ibu memang luar biasa keimanannya, bagus. Supaya apa? Supaya suami terbantu agamanya dan terjaga hatinya. Tapi kalau ibu kurang keimanannya, ya tuh gimana ya? Maka ibulah berusaha bagaimana cara cantik di depan suami. Ya, dandan yang cantik, yang menor. Ya, yang penting bagaimana suami itu tidak melarik ke wanita lain. Wallahu a'lam. Yes, semaksimal ibulah. Ustadz, bagaimana jika dalam menjalani ketaatan kepada suami memang diniati karena mengharapkan surga? Apakah tanpa cinta jadi hambar saat menjalani kehidupan dalam rumah tangga? Saya ingat kisah ibu di zaman Umar bin Khattab. Ada seorang suami berkata kepada istrinya begini, istriku, jujurlah kepadaku. Kamu sebetulnya cinta nggak sih sama saya? Kata istrinya, hai suamiku, kalau kamu memang menginginkan kejujuran dari saya, sebetulnya saya tidak cinta sama kamu. Bengong suaminya. Akhirnya si istri pun kepikiran terus, dosa nggak ya ngomong begitu. Akhirnya dia nanya ke Umar bin Khattab. Waktu itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia berkata, hai Amirul Mukminin, kemarin suami saya minta kejujuran saya. Ya saya bilang saya jujur nggak cinta sama dia. Kata Umar, subhanallah, kenapa kamu tidak berdusta? Ya, berapa banyak rumah tangga yang tegak bukan di atas cinta, tapi di atas berharap pahala. Lihat Umar bin Khattab berkata begitu. Berapa banyak rumah tangga yang tidak dibangun di atas cinta, tapi dibangun di atas berharap pahala. Rupanya si istri ibu pun akhirnya menuruti perkataan Umar bin Khattab. Yang jelas si istri ini menyatakan secara jujur dia tidak cinta sama suaminya. Tapi karena dia berharap pahala dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia berusaha untuk semaksimal mungkin mendapatkan pahala. Ini dia ibu seorang tokoh Khawarij yang bernama Imran bin Hattan. Nah, saya lupa namanya, bukan Imran kalau salah. Dan adalah wajahnya ini buruk. Dan kemudian dia jatuh cinta sama seorang wanita yang sangat cantik rupawan. Iya. Yang kemudian akhirnya dia pun dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Nyata si wanita ini pun pemikiran Khawarij. Ya, rupanya suaminya buruk wajahnya, istrinya kebalikan, cantik sekali. Apa kata si istri kepada suaminya? Wahai suamiku, Allah menguji saya dengan wajahmu. Ya. Dan Allah menguji kamu dengan kecantikanku. Apakah kamu akan bersyukur atau tidak? Sedangkan saya akan bersabar atau tidak? Masya Allah ibu, ya. Si wanita ini berkata demikian kepada suaminya. Laki-laki banyak berpikir dengan logika, sedangkan wanita banyak menggunakan perasaannya. Sehingga terkadang suami lebih banyak perhitungan jika ingin bertindak. Malah karena terlalu banyak perhitungannya sering timbul was-was yang berlebihan. Bagaimana cara mengimbangi antara logika dan perasaan sehingga bisa berjalan seiring dan sejalan? Dan bagaimana cara menghadapi suami yang terlalu banyak perhitungannya malah sering was-was? Kita bilang, Mas, perhitungan memang bagus, Mas. Tapi segala sesuatu harus dengan ilmu dari Allah dan Rasul-Nya. Kalau memang ternyata itu sebuah kebaikan,
Dan itu adalah kebaikan, jelas kebaikannya. Kenapa harus perhitungan? Dan kalau memang itu jelas keburukan, memang harus ditinggalkan. Tapi kalau ini permasalahannya adalah apakah ini akan kebaikan atau keburukan, disinilah memang butuh kepada musyawarah, Mas. Barangkali Mas punya teman yang punya akal, kelebihan ilmu, bisa musyawarah dalam hal ini. Ya, sehingga pada waktu itu tidak ditimpa was-was. Nah, seperti itu Ibu, ya, mudah-mudahan hal seperti itu bisa memberikan pandangan yang lebih baik kepada suami. Suami saya tidak suka dengan orang tua. Ya, orang tua saya, terutama ibu. Memang ibu saya cuek, nggak mau ngobrol dengan suami ana. Ana sedih karena keadaannya seperti itu. Apa yang harus ana lakukan, Ustadz? Taat pada suami atau membela orang tua ana? Kalau sama ibunya, ibu suami ana sangat perhatian. Ya memang sudah kewajiban suami atau bu untuk berbakti sama orang tuanya. Karena dalam Islam bu, suami itu harus lebih condong kepada berbakti kepada orang tuanya daripada kepada istri. Bukan berarti suami nyuekin istri, tidak. Tapi maksudnya lebih berat kepada orang tuanya. Makanya ibu jangan iri kalau suami ternyata dekat sama orang tuanya. Karena itu sudah kewajiban suami. Iya. Maka dari itu istri yang salehah adalah istri yang mendukung suaminya berbakti kepada orang tua. Bilang kepada suami, Mas, dalam Islam suami harus lebih banyak dan lebih condong kepada orang tua. Berbaktilah kamu ke orang tuamu. Saya dukung kamu berbakti kepada orang tua. Ya, jangan sampai ibu kemudian rasa iri hati. Aduh, saya iri kok sama ibu saya nggak dekat sama. Itu memang sudah kewajiban suami. Dan dalam Islam juga bu, seorang istri itu harus lebih besar perhatiannya kepada suami daripada kepada orang tua. Karena itu yang ditunjukkan oleh dalil-dalil, diantaranya hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila aku lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, kalaulah aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada siapa? Kepada suami apa kepada orang tua? Suami. Itu menunjukkan betapa besarnya hak suami buat istri, Ibu. Ya. Sah tidak Ustadz berangkat haji sendiri tanpa suami? Sah, tapi dia berdosa karena pergi tanpa mahram. Ya. Sah, tapi dia berdosa karena pergi tanpa mahram. Dan anehnya suaminya mengizinkan, kan lucu. Seharusnya suami itu wajib pergi untuk menemani istrinya, wajib itu. Ya. Allahu a'lam, segera cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ibu-ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.